itu diantaranya nanti kita setelah terjadi hari kiamat, yang namanya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Ya, selanjutnya Pak Hamsen. Masuk semua hari ini kelas 8? Berapa orang? Siapa namanya? Muhammad Rifki. Kenapa? Kita doakan mudah-mudahan Muhammad Rifki sakitnya segera sembuh. Diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita belajar di pertemuan yang sudah lewat, kita belajar tentang masalah, masih ingat bahasanya tentang apa? Tentang sholat. Ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah sendiri-sendiri. Nah, pertemuan sekarang kita di bahasan selanjutnya akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum para lanjutkan, ketika kita sholat, kita tahu gerakannya, kita tahu ilmunya. Sebenarnya ilmu sholat itu kita dapat dari siapa? Dari guru-guru kita, dari guru-guru agama, dari guru ngaji. Guru agama, guru ngaji, punya guru lagi, kiai punya guru lagi, nanti nyambung semuanya kembali kepada Rasul. Makanya pada bahasan ini kita akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul jumlahnya yang wajib kita imani ada berapa semuanya? 25. Nabi yang pertama siapa? Nabi yang terakhir Nabi Wassalam. Silakan semuanya lihat ke Infokus di peta konsepnya. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan membahas, kita diskusikan semuanya bareng-bareng. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endingnya nanti tujuan kita setelah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita lanjutkan, nanti kamu silahkan untuk menonton video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 8 pada bagian ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk berbalik kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada bimbingan para Rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung-patung. Satulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Manusia Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut nabi dan rasul? Berikut ini pengertian nabi dan rasul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat tertentu, namun tidak diberi kata untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sehingga di sini Nabi dikatakan sebagai seorang yang teladan, dikarenakan masyarakat tanpa mereka harus menyampaikan apa yang dilakukan oleh Allah. Sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah.
dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan mengamalkannya. Bedanya di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi belum tentu seorang Rasul, tetapi Rasul sudah tentu seorang Nabi. Iman kepada Rasul memiliki makna yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dengan kesesatan yang nyata. Tugas para rasul yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sah di kalangan kaum mereka. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat telah akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapat balasan dari neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menghasilkan manfaatnya dunia. Nah, siapakah mereka? Berikut ini adalah 25 nabi dan rasul yang diterangkan dalam Al-Quran. Berdasarkan riwayat dalam hadis, jumlah nabi kurang lebih 120.000-an, sementara jumlah rasul kurang lebih 300-an. Namun Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah nabi dan rasul. Hanya Allah yang tahu hitungan tepat berapa jumlah mereka. Fokus semuanya, kita sudah terusan olahraga sebentar. Nah, Pak ulangi kembali biar lebih kuat. Materinya apa sekarang? Nah, jadi bahasan pada hari ini adalah simpelnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian lihat semuanya kayak fokus, ya. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikatornya meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Percaya tidak? Percaya. Setelah Nabi Muhammad akan ada Nabi lagi yang lain? Tidak ada. Ya. Bahkan kata hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Bagaimana itu? Ada nabi-nabi yang KW, nabi-nabi yang palsu. Kita apakah harus beriman kepada mereka? Tidak. Hukumnya haram. Ya. Kemudian menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran. Nanti Al-Qurannya sudah dijelaskan ada. Kemudian memahami makna beriman kepada Nabi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iman menurut bahasa itu meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, direalisasikan dengan tingkah laku kita sehari-hari. Jadi intinya iman kepada Rasul itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan atau mengutus Rasul yang tujuannya untuk membawa risalah. Apa itu risalah? Ajaran. Ajaran Rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW semuanya satu, yaitu agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan
sekarang sudah dibuat kelompoknya. Untuk kelompok 1 dibuka buku paketnya halaman berapa? 135 membahas tentang apa? Nah, kelompok 2 tugas para nabi dan rasul. Kelompok 3 baca ya. Saya mau minum dulu. Baca semua materinya? Ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau bertanya. Apakah pengertian iman kepada Rasul? Silakan kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Rasul adalah meyakini dengan benar bahwa Allah telah mengutus para rasulnya yang lebih pada Muhammad. Oke, betul. Pak. Ya, silakan. Tanya ke kelompok 3. Mau yang mana? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Sini. Apakah sesuatu wajib bagi Rasul? Ini artinya berkata, amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan, wasat artinya cerdas. Oke, betul jawabannya? Betul. Ya. Intinya di bahasan bab yang ini kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Bahasan yang pertama tadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul setelah dibaca disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian tugas-tugas Nabi dan Rasul sudah dijelaskan dibahas oleh kelompok 2. Kemudian materi yang ketiga sifat-sifat Nabi dan Rasul juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Kita simpulkan. Ya. Jadi yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasulnya, semuanya membawa risalah atau ajaran agama, yaitu ajaran agama tauhid yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi tugas-tugas para rasul itu kita kaitkan dengan yang dibahas oleh kelompok 3. Di antaranya sifat wajib bagi rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Jadi risalah atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu tidak akan pernah bohong, karena Rasul di samping mempunyai sifat wajib tadi tabligh, Rasul juga mempunyai nanti sifatnya adalah sidik atau berkata benar. Paham sampai sini? Nah, silakan untuk tugasnya ditulis pertemuan selanjutnya. Buka bukunya, tugas di Pak. Siap semuanya? Siap. Tulis. Carilah 3 dalil garis miring 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Jelas semuanya? Coba baca soalnya apa tugasnya? Mudah-mudahan kita masih panjang umur, bisa bertemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Silahkan untuk mengakhiri. Sebelum diakhiri seperti biasa kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah.
selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pulang dari sekolah, jangan lupa yang belum sholat zuhur dulu. Dan jangan kamu main kemana-mana